Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur mentari pagi yang menyinari bumi, menghantar kita dalam semangat untuk mengisi, menjalani, dan mewarnai kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan hal-hal yang baik dan positif. Dan untuk itu kita bersama-sama akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi ini, kita dapat tertuntun, terpelihara dalam semangat dan harapan untuk tetap menjalani kehidupan dengan senyuman. Mari Oma dan Opa kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika pagi ini kami dapat dipelihara dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Bahkan pagi ini bukan hanya rahmat dan anugerah Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami, tetapi rahmat dan anugerah itu telah mendorong kami untuk melihat terang harapan di masa yang akan datang. Kiranya melalui kebenaran firman yang akan kami dengar pada pagi ini semakin menguatkan dan meneguhkan kami menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan harapan, dengan penuh senyuman menatap hari esok yang Tuhan sediakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Apa yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kesaksian Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, bila kita mendengar kata pensiun, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Apa yang pertama kali ada dalam bayangan Oma dan Opa? Pensiun. Bisa jadi Oma dan Opa yang ada dalam pikiran kita adalah purna tugas, selesai semua tugas tanggung jawab kita, baik di sektor formal ataupun informal. Apakah itu sebagai anggota pegawai negeri, sebagai anggota TNI, sebagai pekerja swasta, maka berarti kita sudah tidak bekerja lagi di tempat yang sama. Pensiun bagi sebagian orang adalah waktu dan kesempatan yang dinantikan dan dirindukan. Mengapa? Karena setelah dia pensiun, dia akan punya waktu yang cukup, punya waktu yang banyak untuk mengisi hari-hari kehidupannya. Apakah bersama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak cucu, dengan menantu, bahkan mungkin dengan cicit. Punya waktu yang cukup banyak. Tapi bagi sebagian orang lagi, pensiun adalah masa yang mungkin saja menakutkan, mengerikan. Karena tidak tahu setelah pensiun apa yang mau dilakukan. Tidak tahu setelah pensiun apa yang akan dikerjakan. Bisa jadi kita terjebak pada suasana yang biasanya kita lakukan di tempat kerja dan lain sebagainya, lalu kemudian saat pensiun kita menjadi orang yang kebingungan. Tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berbuat bagaimana. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pensiun memang berarti kita telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di sektor formal, baik itu bekerja dan lain sebagainya. Namun bukan berarti setelah seseorang pensiun, dia juga harus pensiun dari sebuah karya besar di tengah kehidupan yang dijalani, dari karya pelayanan yang harus dia kerjakan sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan.
Pensiun di sektor formal, tetapi kita masih bisa melayani dalam berbagai bentuk dan wujud di tengah-tengah pelayanan yang harus kita lakukan atau di tengah-tengah kehidupan yang harus kita jalani. Pensiun juga bukan berarti kita kehilangan pengharapan, kehilangan keyakinan, kehilangan upaya untuk menatap masa depan. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kesaksian firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi uang. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sekalipun kita sudah memasuki usia indah, tapi kita tidak pernah tahu batas usia kita sampai di mana. Kita tidak pernah bisa menerka dan menebak kita akan diberikan kesempatan menikmati hidup sampai umur berapa. Tetapi hal yang menarik dari bagian yang kita baca, baik ketika kita hidup ataupun ketika satu saat nanti kita mati, meninggal dunia, maka kita itu milik Tuhan. Namun hal yang menarik yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini adalah, sekalipun hidup dan mati kita itu adalah milik Tuhan, namun hal yang menjadi catatan Paulus berharga adalah ketika kita hidup, maka hidup itu harus diisi dengan sesuatu yang berarti dan berharga. Hidup itu harus diisi dengan sesuatu yang mendatangkan makna. Karena itu ketika saya mencoba menarik benang merah dengan istilah pensiun yang saya pakai tadi di awal, Bapak, Ibu, dan Oma, Opa. Pensiun berarti purna tugas, berhenti dari tugas-tugas atau tidak lagi mengerjakan tugas-tugas rutin seperti biasa. Anggota TNI, PNS, pegawai swasta yang ada kesempatan purna tugas seperti itu tidak lagi mengerjakan tugas seperti itu di sektor formal. Tetapi kita masih bisa memaknai hidup kita, sekalipun tidak lagi di tempat bekerja kita. Kita masih bisa mengisi dan mewarnai kehidupan kita di tempat yang lain, di keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat kita. Di situ kita masih punya ruang untuk mengisi dan menjalani kehidupan dengan sesuatu yang berguna, dengan sesuatu yang berarti. Jadi pensiun bukan berarti kehilangan pengharapan. Pensiun bukan berarti kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu yang lain, yang berharga, yang bernilai di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kita melakukan apa yang baik, dengan kita melakukan hal-hal yang berharga dan berguna di tengah-tengah kehidupan kita, sama saja kita sedang membangun harapan untuk hari-hari kehidupan kita. Sama saja kita sedang menabur harapan untuk melihat masa depan. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika kita sudah purna tugas dari tugas formal kita, maka tetaplah kita memiliki gairah dan semangat untuk mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang berarti dan berharga. Minimal ketika kita menjalani kehidupan, supaya terbangkitnya harapan kita, jalani hari-hari kita dengan senyuman. Jalani dan warnai hari-hari kita dengan membangun pemikiran yang baik dan positif. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan orang-orang seusia kita, dengan orang-orang yang sudah kita akui, kita sadari bahwa sebagai orang yang berusia indah, kita punya keterbatasan secara fisik. Sebagai orang yang sudah memasuki usia lanjut, kita punya keterbatasan secara fisik. Tetapi bukan berarti keterbatasan itu menghalangi kita untuk berkarya, menghalangi kita untuk mewujudkan pelayanan yang indah di tengah kehidupan ini. Banyak orang di usia lanjutnya dia masih bisa berkarya untuk orang lain. Ibu Teresa contohnya, keterbatasan fisik tidak menghalangi dia untuk berkarya, untuk melakukan yang terbaik. Setelah dia meninggalkan seminari, tempat dia menerima ilmu, tempat dia mengajar para biarawati, para suster,
Dia tinggalkan semua itu dan dia memilih untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang terbatas. Sampai usia senjanya dia lakukan semua itu. Kesenjaan usia tidak membatasi Ibu Teresa untuk melakukan karya terbaiknya. Kesenjaan usia kita seharusnya juga tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Justru dengan banyaknya pengalaman yang telah kita timba dan kita terima di sepanjang kehidupan kita, itu semakin seharusnya membuat kita memiliki banyak cara, banyak peluang, banyak kreativitas untuk terus memberikan karya pelayanan di tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, pensiun memang adalah purna tugas. Tetapi itu bukan berarti purna pelayanan dan purna harapan. Pensiun memang telah membuat kita mengakhiri tugas-tugas tanggung jawab kita secara formal. Tetapi bukan berarti kita harus mengakhiri pelayanan kita dan mengakhiri upaya menata harapan dan membangun harapan kita ke depan. Justru sebaliknya, jika aku harus hidup, maka bagiku bekerja memberi buah. Mari kita tetap berikan buah. Buah-buah yang indah, buah-buah yang berharga di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai pada akhirnya garis finish itu kita jumpai dan menjadi bagian yang kita terima di tengah perjalanan hidup kita. Selama garis finish itu belum kita capai, selama kita belum sampai di garis finish itu, maka berarti masih ada waktu dan masih ada kesempatan bagi kita untuk terus bisa melakukan apa yang kita lakukan. Lakukan hal, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil di rumah, di tengah-tengah keluarga kita, dengan senang hati, dengan sukacita. Sebab ketika kita melakukannya dengan senang, ketika kita melakukan semua itu dengan sukacita, maka kita akan merasakan sebuah perbedaan dari kehidupan yang kita jalani di masa-masa pensiun kita. Kita akan tetap semangat, kita akan tetap gairah, dan bisa jadi kita akan tetap merasakan hidup yang sehat dan berarti di mata Tuhan. Di mata Tuhan, tidak hanya orang muda yang harus berkarya, tidak hanya orang muda yang harus membangun harapan, tapi di mata Tuhan, semua orang bisa berkarya, semua orang bisa membangun harapan, semua orang bisa mewujudkan impian, semua orang bisa menata hidup dengan penuh senyuman dan keyakinan akan hadirnya kuasa dan pertolongan yang datang dari Allah sendiri. Tuhan menguatkan kita, Oma dan Opa, untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan terus melakukan apa yang dapat kita lakukan. Ingatlah, jika aku harus hidup, maka itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lakukanlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita dan memberkati kita sekalian. Amin.